Yang menyuruh kita ingat mati Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya kita tahu umur kita umpamanya 25 tahun umpamanya. Kemudian kita tahu ajal kita setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, tapi nggak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun, dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau dia tahu demikian, mesti nggak akan dia sia-siakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam dia melakukan amal soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya, dan dia pasti akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Makanya Nabi menyuruh kita sallallahu alaihi wasallam untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemotong kelezatan. Pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini sahih, Hasan Sahih, Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati. Ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia nggak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang nggak ingat mati sudah. Atau para pejabat nggak ingat mati. Ya para pejabat sudah lengser pengen naik lagi dia, betul nggak? Iya, nggak ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasa kedudukan jabatan itu sumber fitnah, sumber kezaliman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi hubur riasa, kepemimpinan itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang nggak ingat mati. Udah umur 50 masih tetap pengen mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini, kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, ketaatan. Jabatan, dunia, nggak ada arti apa-apa di sisi Allah, nggak ada arti apa-apa. Itu semuanya mata'ul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati seekor bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bangkai kambing ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, cacat, telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita nggak mau ternyata. Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, nggak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nggak ada harganya. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi, kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan minum oleh Allah. Setetes air nggak akan diberi. Dunia ini nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, ya kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pintar seperti sekarang ini, punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekali. Bukan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya, halaman 101. Jadi kalau antum mau tahu orang pintar, ini lihat nih sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akhyas? Qala aqtaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah,
Orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mu'min akyas. Akyas dari kayis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata beliau, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang jenius, beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada antum, terutama yang ngantuk ini ya, yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya, jangan nengok semua ke belakang. Jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Kok nggak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagian ini. Kok nggak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih, jangan-jangan nih. Iya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi ini berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal nyari yang 1 atau yang 99? Ya, kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyari yang mana? 99, bukan yang 1. Yang dicari itu yang 99, bukan yang 1. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini, semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma satu rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, diajak kita untuk berpikir. Maka Nabi menyebutkan tentang orang pintar. Saya ambil contoh yang lain lagi. Yang gampang ini. Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya berapa? 27. Kalau kita sholat di rumah dapat pahalanya berapa? 1. Sekarang ini ada perusahaan mau gaji kita 27 juta satu perusahaan. Kerjaannya sama. Yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 2 perusahaan sama pekerjaannya. Kerjaannya sama. Yang 1 gajinya 27 juta, yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 27. Kalau pilih yang 1, berarti orang itu gimana akalnya? Waras apa enggak? Enggak waras. Makanya kita pilih apa? Sholat berjamaah 27 derajat. Paham? Nah,